harus siapin dulu. Oh, harus diingat juga. Jarum, needle itu harus diganti. Kan kita ngambil obat selesai. Needle, jarum yang dipakai buat ngambil obat dengan jarum yang dipakai buat menyuntikkan ke pasien itu nggak boleh jarum yang sama. Jadi ketika udah selesai, tadi kelihatan nggak sih di videonya? Nggak ganti Bu. Yang pertama tuh yang diganti. Tapi kalau yang kedua kan karena dia nggak pakai jarum ya. Jadi ketika dia udah selesai, misalnya obatnya udah masuk nih ya. Apa tuh? Amal Bu. Oh. Jangan lupa ini harus dicopot diganti dengan yang baru. Nah ini juga kan kita udah copot pelan-pelan. Terus ini jangan lupa untuk dikencengin. Terus kan ini kalau awal tuh keras, jadi difiksasi dulu. Jadi kayak gini, yang ini nggak boleh kepegang, ini boleh dipegang, ini nggak boleh. Jadi bagian luar aja yang boleh dipegang. Oh udah nih oke gitu kan. Terus oh masih ada cairannya ya, kita tuk, kita lakuin J motion. Sakit banget. Gitu aja sakit banget ya. Udah kalau nggak ada, terus jangan lupa di alkohol swab gitu ya, kemudian dipatahkan. Ini saya kuat ya matahinnya. Bukan kan susah kan? Nah kalau kita nggak pakai sarung tangan kan kadang ada ini tuh yang mercik kan. Kalau zat karsinogen ini kan betapa berbahayanya gitu. Nah kalau yang terampil itu tuh kayak nggak banyak yang nyeruncung tau gak sih? Kadang begitu matahin ampul tuh ada yang tajam, jadi lebih cenderung rata. Kalau yang kita udah terampil. Terus kadang ada yang pakai tenaga dalam. Oh my god, kamu nggak tahu belajar bela diri macam apa. Terus saya lupa tahun lalu atau tahun lalunya lagi. Jadi karena dia kayak, kali ya terlalu bersemangat. Saya jangan kelihatan muka yang aneh-aneh ya. Awas saya nggak boleh jelek lah. Nah, dia entah saking kuatnya atau apa, jadi pas diginiin bukan patah, apa yang jadi remuk. Ya ampun, kamu strong banget, makanya pakai tenaga dalam. Makanya nggak usah pakai tenaga dalam ya. Udah, anggaplah ini semua adalah ruangan steril yang tadi ya. Jadi nanti kalau udah ini jangan lupa di satu jari aja. Nah ini jarum yang tuh, inget kan tuh serong kan jarum itu. Jadi yang bagian runcingnya di bawah, jadi lubang jarumnya menghadap ke atas. Nanti kalau udah diambil lubang jarumnya menghadap ke bawah tuh. Nah setelah ini baru kita masukkan gitu ya. Ingat, dan posisi jarum harus selalu di bawah permukaan cairan. Kadang tuh mahasiswa tuh kayak gemeter, tremor, jadi obatnya habis, nggak ada yang masuk ke sini, netes-netes kemana-mana. Jadi stay calm aja kalau ujian. Nah terus kayak ditarik, terus permukaan jarum harus selalu di bawah permukaan cairan. Kadang ada mahasiswa yang jarumnya tuh terlalu kayak menojos gitu, gimana ya, terlalu dalam, jadi sampai mentok kayak gitu. Jadi cairannya di sini, ujung jarumnya di sini. Jadi begitu dia tarik yang masuk cuma angin kan. Jadi harus selalu di bawah permukaan. Jadi seperti ini. Nih, kita tariknya tuh pelan-pelan aja, slowly but sure ya. Jadi kalau bisa, karena kenapa? Nggak numpah dong, asal lubang yang patah itu nggak boleh tangan kita nempel di lubang itu, karena nanti bikin obat jadi nggak steril. Nih, yang saya masuk di bawah permukaan cairan tuh di sini. Kadang kalau terlalu gini, itu kan di atas, yang ketika ditarik yang masuk angin. Jadi kadang mahasiswa tuh nariknya juga kita cukup perlahan, nggak usah buru-buru. Aduh, tangannya udah mau kram, sakit banget. Nah kadang nariknya tuh terlalu cepat, jadi kebanyakan yang masuk adalah angin doang gitu. Tuh kalau kayak gini kan selesai deh. Paham nggak? Tuh terus kita putar, kita keluarkan di bawah. Nih sekali tarik obat habis. Kadang ada yang ininya tuh udah mentok, angin semua, obatnya masih ketinggalan di sini. Serot, ulangi lagi, gitu aja terus. Tapi kalau yang bagus adalah ya udah sekali ambil udah aja. Nah ini kan udah tuh habis kan. Terus kalian kalau mau nyiapin squid, cek ininya berapa mili. Jadi ininya jangan sampai nggak match gitu ya. Ininya 2 mili, ininya 1 mili. Jadi harus 2 kali ngambil obat. Ini apa namanya, jadinya wasting time, jadinya nggak oke manajemennya. Terus jangan lupa di apa namanya, di iniin tek atau ya tinggal dibalik gini. Nah ini kan ada udara. Ya kita jentik-jentikan, jangan lupa.
sampai udaranya itu naik, atau kita tarik dulu sedikit boleh, sampai betul-betul nggak ada udara yang terjebak ya. Tarik, terus jangan kecepatan juga kalau jadinya banyak. Jadi untuk memastikan ketika udah nggak ada, ini kan udah nggak ada nih ya, kalaupun ada di bawah juga sedikit, bukan yang gede ngegelembung di sini gitu. Nah itu kita betul-betul dorong perlahan-lahan ini ke atas nih arahnya ya, sampai hanya satu titik yang keluar dari sana. Tuh, udah selesai hidup ini. Tidak ada yang sulit, bukan? Semudah itu kan? Ya. Nih, ini udah nyiapin obat. Jangan lupa selanjutnya adalah sebelum ini dibuka dan ketika menggelembungkan itu jangan lupa ditutup dulu. Kadang tuh nggak ditutup. Kalau nggak ditutup muncrat, airnya kemana-mana. Terus jarumnya membahayakan sekali gitu kan, jadi kita tutup. Nah terus sebelum ini dicopot, ininya harus siap dulu ketika kita mau ganti needle. Ini saya nggak tahu needle, nggak saya cek ya, pokoknya ganti aja dulu. Tapi kan kalian lebih ngerti ya needle nomor berapa gitu kan, kalian lebih paham kan? Emang belum? Masa sih? Iya. Really? Kok nggak bisa? Gak boleh ganti needle. Gak boleh. Hah? Nggak bisa? Jangan gitu coba. Ini mana sih ininya tuh? Oh ini. Oke. Nah ini harus kita buka dulu. Nah kan ini kan udah siap. Baru ini kita copot. Terus kita ganti dengan yang baru. Setelah ini ada di video tuh, kalian aja tidak memperhatikan, nguap aja di belakang. Ini kalau udah selesai kasih label dan kasih ke pasiennya. Ya kan? Paham ya? Ini yang ampul dan tuh. Jadi kadang mahasiswa tuh banyak yang kayak ininya udah mentok. Ya ampun, ada yang lebih lucu lagi. Tapi saya nggak tega gitu, karena dia kan ujian udah gemeteran, terus udah mau nangis karena saking tenaga dalam gitu ya, narik ininya tuh sampai copot. Makanya yang latihan biar terbiasa. Nah terus kalau udah, ya udah selesai ujiannya, tinggal kalian dokumentasi bla bla bla. Nah dokumentasi itu yang lengkap ya, obatnya namanya apa, berapa mili dosisnya, dan kawan-kawannya gitu ya. Terus akan diberikan ke pasien siapa, disuntiknya jam berapa, itu tuh harus selengkap itu ketika melakukan dokumentasi. Nah ini udah, jadi nggak banyak banget yang keliru adalah ketika memasukkan obat tuh karena entah gemeter buru-buru pelan-pelan, jadi kayak yang banyak angin doang, padahal ini kan cuma 2 mili, ininya 6 mili, dia udah mentok, obatnya masih nyisa, ulang lagi, keluarin lagi, sedot lagi, terus aja kayak gitu, waktu habis nggak lulus jadinya kan. Paham yang ini ya? Paham. Nah terus kalau yang vial, mana tadi? Vial tuh ada 2 jenis. Oh ini udah habis, ngapain dikasih? Ya buat latihan doang sih, nggak apa-apa kali ya. Nih, vial itu ada yang sudah dalam cairan. Boleh. Kalau rusak kamu yang ganti. Nih, vial itu ada yang udah langsung cair, ada yang bentuknya dry injeksi kayak gini. Kalau yang dry injeksi kayak gini, ya ampun kasihan, jongkok aja daripada begitu. Kalau yang bentuknya dry injeksi kayak gini, berarti kita harus melarutkan dulu dengan pelarutnya, water for injection ya. Ini mau duduk dulu Nah, ini kalian melarutkannya tuh mau berapa banyak? 1. Hey, dan sudah bercanda. Ada di sini dibaca. Buat apa ada tulisan ini? Kalian baca, kadang mahasiswa tuh ada ketemu udah mau nangis kasihan banget kan. Berapa mili sih Bu, dikasih tahu aja gitu kan. Di sini ada tulisannya. 10 mil nih.
biasanya dilarutkan dengan 10 ml air. Apa di sini nggak ada tulisannya? Ada di brosurnya nggak ada ya? Nggak dibawain ya? Pokoknya biasanya ada kok tulisannya di sini. Terus saya belum ngajar yang di kelas B, kemarin sakit terus, aduh minggu ini saya mau keluar kota lagi. Nah ini anggap, pokoknya nanti baca yang teliti ya di sini kok saya nggak ketemu juga di sini tulisannya berapa mili. Nanti harus dilarutkan sebanyak ditambahkan air berapa mili. Kalau nggak ada di sini itu harusnya ada di leafletnya toh. Nah itu tuh ada di situ. Terus ini kan ini tuh kan ada yang bentuknya tadi yang kayak vial juga. Kalau ini sekali pakai. Kalau udah dibuka ini harus dibuang, nggak boleh dipakai secara berulang. Jangan lupa dikencengin. Nah ini 3 mili. Iya, nggak ada lagi Kebalik soalnya. dong. Hah? Kebaliknya sama Iya, yang tadi. betul, harusnya yang tadi. Ya sudah lah ya. Ini contoh aja. Nah, kalau udah, ini kan disuntikin ke sini. Jadi disuntikinnya tuh jangan langsung jos kayak gitu ya. 45 derajat tuh biar yang runcingnya tuh menusuk gitu. Gini, baru di kayak giniin. Paham nggak? Baru di semprotkan melalui dinding obatnya. Disemprotinnya harus muter gitu tuh, Bu? Enggak juga, melalui dinding obatnya. Oh, jangan lupa, sebelum dimasukin cairan, obat tuh kan kadang diem aja. Si serbuknya tuh digitu-gituin dulu biar nggak mengendap gitu loh, ya. Ini kan kurang ya, tapi nanti harusnya sih pakai supaya tadi saya ketukar. Biar cairannya masuk dengan baik, nggak banyak udara yang masuk, itu pastikan bahwa kok bukan? Oh ini. Pastikan bahwa si permukaan jarum itu ada di bawah permukaan cairan, ya. Nah, sampai volume yang sesuai ya. Anggaplah udah sesuai gitu kan. Terus setelah itu jangan lupa dihomogenkan. Gitu ya. Jangan sampai kayak barista yang nggak usah. Terus sampai homogen. Ketika sudah dirasa sudah homogen, baru obatnya diambil sesuai dengan dosis yang terteranya gitu. Kalau mau ngambilnya itu nggak apa kan kalau pakai yang tadi, tapi kalau disuntikin mah ganti lagi gitu. Iya. Idealnya sih harusnya ganti semua ya. Cuma idealnya setelah ini tuh kita ganti lagi spuit yang barunya. Kan ini untuk masukin obat. Nah ini kita nanti ganti lagi spuit yang barunya untuk mengambil obat ini. Baru terakhir adalah ganti needle-nya. Jadi ngambil obat ini sendiri, buat ngambil obat ini juga sendiri, terus baru needle-nya sendiri gitu. Nah ini kan udah homogen semua nih. Ketika udah larut semua, baru ambil obat sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya ganti, tadi saya bilang ganti, cuma ini kamu tidak mendengar ya.
ganti. Cuma ini kan maksudnya biar saya nggak buka-buka lagi. Nah ini jadi ketika ditusuk terus kita balik. Nah ini nih kalau yang saya bilang di bawah permukaan cairan nih, kalau jarumnya itu lebih tinggi daripada permukaan air, itu nanti angin semua yang masuk. Jadi jarum itu harus selalu di bawah permukaan cairan, nggak boleh lebih tinggi. Ini kita ambil nih ya contoh ya. Jadi si jarum tuh harus kerendam si cairan gitu. Anggaplah misalnya dosis yang dibutuhkannya adalah 3 mili ya. Nah ketika ngelihat dosis itu jangan keliru juga. Nah ini, nih 3 itu di garis yang paling atas nih. Jadi bukan di sini, ngerti nggak? Bukan oh ini udah nyampe 3, belum. 3 tuh harus di sini nih. Nah terus ini cenderung kalau vial itu kan dia suka ketarik lagi tuh cairannya. Bu, obatnya nggak mau masuk gitu kan? Jangan khawatir, semua ada solusinya. Nah ini ketika ditarik sampai sini udah 3 mili kan ini nih. Nih kan pas di 3 mili. Ini tetap di posisi seperti ini. Jarumnya ditarik. Jadi airnya nggak ketarik masuk lagi ke situ. Kalau udah, nih banyak yang salah tuh kalau nggak begini tuh, tapi ini yang diteken ya obatnya keluar lagi. Nah ini jangan lupa pastikan tuh kan ini kan masih ada gelembung tuh, ya kita harus dorong sampai udah terus ganti needle-nya dengan needle yang baru, terus baru kita suntikin ke pasien, kasih label, selesai. Bisa dipahami? Bisa. Latihan loh di rumah ya. Kalau misalnya kalau mau ampul tuh belinya yang ranitidin tuh murah, cuma nggak tahu bisa beli sembarangan nggak ya. Neurobion mahal 12.000, kalau ranitidin tuh cuma 3.000. Kalau mau nggak apa-apa kalian nitip beli ke saya, nanti saya beliin gitu. Kalau mau diakumulasi aja mau berapa orang, terus satu orang mau berapa gitu. Nanti saya pesenin. Latihan pakai kadaluarsa boleh? Boleh, kan cuma latihan doang. Kalau yang vial kan bisa dipakai berulang, jadi ya udah dipakai masukin ulang lagi. Cuma kalau ampul kan nggak bisa, cuma sekali. Needle-nya aja boleh, kalau needle-nya aja ada di apotek gitu. Ada yang mau ditanya? Jadi tuh terus membaliknya tuh gimana Bu? Membaliknya? Iya diputar aja set gitu. Pas masukin itu kan di bawah ya. Pas dikeluarin nanti. Iya digituin aja, tinggal gitu doang. Jadi bukan berarti harus digitu-gituin. Apa? Untuk membuka yang obat vial tuh Bu, harus pakai pinset apa pakai tangan? Pakai tangan nggak apa-apa, Pakai pinset lah, kebeset kamu nih. Iya, gitu ini. Dan jangan lupa ini tuh vial, mana tadi alkohol swab tuh. Setelah sebelum dipakai harus jadi kalau udah, ini juga harus si ini sebelum dipatahin juga tetap harus digituin juga, patahkan. Terus udah sebelum dimasukin ke sini kan ini dibuka, didisinfeksi dulu, kemudian diinjeksikan. Sebelum obat dipakai didisinfeksi lagi. Obat selesai diambil, udah selesai ini didisinfeksi lagi. Takutnya ada cairan-cairan yang nempel, terus dia sifatnya karsinogenik gitu. Jadi udah kayak gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Nanti itu SOP ada revisi dikit, nanti saya kasih. Ini yang paling penting adalah kalian harus berlatih. Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Oke, ada sedikit video lagi yang terlewat tadi. Coba duduk lagi.